merupakan masa yang penuh tantangan. Di balik aktivitas yang terlihat biasa, setiap mahasiswa memiliki masalah dan tekanan yang berbeda-beda. Silahkan kepada Nur Dahlia untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Saya takut salah bicara. Bagaimana kalau teman-teman menertawakan saya? Nilai saya turun lagi. Kalau seperti ini terus, bagaimana dengan masa depan saya? Jadi, tugas hari ini sudah selesai. Saya sering menunda tugas. Akhirnya, semua pekerjaan menumpuk. Sebenarnya, saya kuliah untuk apa? Saya merasa kehilangan tujuan. Ya, ini kita mau prestasinya bagus sekali. Kenapa saya selalu dibandingkan dengan orang lain? Di sini saya akan memberi tugas kepada teman-teman mahasiswa. Tugas semakin banyak, saya bingung harus mulai dari mana. Mungkin saya memang membutuhkan bantuan. Mungkin di sana saya bisa menemukan solusi. Setiap orang memiliki masalah yang berbeda, namun tanpa mereka sadari, mereka sedang menuju tempat yang sama, yaitu sebuah ruang untuk berbagi, didengar, dan menemukan cara menghadapi tantangan yang mereka alami. Hari itu, 6 mahasiswa dengan permasalahan yang berbeda dipertemukan dalam sebuah konseling kelompok untuk saling berbagi pengalaman, memahami diri, dan menemukan cara menghadapi tekanan yang mereka alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pada kegiatan konseling kelompok yang diselenggarakan oleh Konsel VIID itu sendiri. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya yang telah disempatkan untuk hadir pada kegiatan ini. Jadi pada kegiatan ini kita untuk saling berbagi pengalaman dan saling mendengarkan serta dengan untuk saling memberikan dukungan. Jadi saya harap kepada teman-teman untuk tetap merahasiakan masalah dari teman-teman itu sendiri. Jadi sebelumnya saya persilakan kepada teman-teman untuk saling memperkenalkan dirinya serta dengan menceritakan masalahnya. Perkenalkan, saya Nur Dahlia. Saya sering merasa gugup atau takut ketika berbicara di depan kelas. Saya Emi. Di sini saya sering menunda tugas sehingga pekerjaan saya menjadi menumpuk. Saya Elsa, saya tidak percaya diri karena sering dibandingkan dengan orang lain. Saya Fikar, saya kehilangan motivasi
dalam menjalani perkuliahan. Saya risau, saya cemas akan nilai akademis saya yang selalu menurun. Saya Arif, saya kewalahan dengan banyaknya tugas perkuliahan. Terima kasih atas perkenalan dari teman-teman. Saya dengar tadi cerita masalah teman-teman yang memiliki banyak tantangan atau masalah yang berbeda-beda. Jadi sekarang saya ingin mendengarkan lebih mendalam terlebih dahulu kira-kira siapa yang ingin memulai bercerita. Saya sering gugup saat presentasi, bahkan sebelum maju saya sudah merasa takut salah. Oke, terima kasih karena telah sudah menceritakan masalahnya. Kira-kira masalah apa yang sering yang kita khawatirkan? Saya takut ditertawakan oleh teman-teman saya. Jadi dari teman-teman apakah juga pernah merasakan dengan hal apa yang dirasakan oleh Bunda Lia? Saya juga sering merasa takut, apalagi itu terkait dengan nilai kuliah. Ketika nilai kuliah saya turun, saya selalu menjadi orang yang merasa gagal. Oke, jadi kamu merasa bahwa itu sangat berat bagimu sehingga nilai itu menentukan masa depanmu. Iya kak. Oke, jadi bagaimana pendapat dari teman-teman setelah mendengar cerita dari saudara Rizal? Saya juga pernah berpikir seperti itu. Ternyata saya bukan satu-satunya sering merasa cemas. Kak, tadi kamu mengatakan kehilangan tugas kuliah. Kira-kira sejak kapan perasaan Bekar mulai muncul? Sejak semester lalu, saya sudah merasa mulai bingung sebenarnya saya kuliah untuk apa. Terus apa yang berubah pada saat waktu itu sehingga semangatmu berkurang? Yang berubah pada waktu itu adalah lingkungan saya. Dulu lingkungan saya itu sangat baik dan mendukung saya untuk menjalani perkuliahan. Namun berjalannya perkuliahan, lingkungan saya sudah berubah, sudah tidak mendukung saya, sehingga saya kehilangan motivasi untuk menjalani perkuliahan. Oke, baiklah teman-teman, ada yang memberikan sebuah tanggapan atau yang memberikan sebuah dukungan kepada saudara Bekar yang sudah menceritakan masalahnya. Oke. Saya juga pernah merasa kehilangan semangat ketika tugas mulai menumpuk. Saya juga pernah mengalaminya, rasanya seperti tugas itu datang bersamaan. Tadi kamu mengatakan sering menunda tugas ya? Boleh menceritakan? Saya sebenarnya ingin segera mengerjakan tugas, tetapi saya bingung harus mulai dari mana, sehingga tugas saya menjadi menumpuk. Jadi kamu sebenarnya di sini bukan karena malas, tapi karena kamu kewalahan, karena kamu mempunyai banyak tugas di saat waktu yang bersamaan. Iya kak, saya baru sadar ternyata memang begitu. Jadi apakah teman-teman juga pernah mengalami dengan masalah yang dihadapi ini? Saya juga sering merasakan kewalahan kalau deadline tugas selalu datang secara bersamaan. Saya biasanya mengerjakan tugas yang lebih dekat dengan batas waktunya. Saya mencoba membuat daftar tugas supaya tidak lupa. Saya sering dibandingkan dengan teman, akibat saya merasa tidak pernah cukup baik. Oke, saya melihat kamu di saat kamu menceritakan itu tampak sedih. Ya, saya merasa usaha saya tidak tercukupi. Jadi bagaimana pendapat teman-teman terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Ihsan? Menurut saya, setiap orang mempunyai kemampuan dan proses belajar yang berbeda-beda. Saya juga biasanya membandingkan diri saya dengan orang lain, tetapi ternyata hal itu membuat saya semakin tertekan. Saya belajar bahwa kita mungkin lebih fokus untuk perkembangan diri daripada harus membandingkan diri dengan orang lain. Oke,
sama-sama kita tahu apa yang kita bisa lakukan sehingga bisa menghadapi tekanan tersebut. Kalau saya akan membuat jadwal belajar dan membagi tugas menjadi bagian-bagian kecil. Kalau saya menentukan prioritas berdasarkan deadline tugas. Kalau saya berhenti selalu membandingkan dengan orang lain. Kalau saya mencari teman untuk saling menyemangati agar motivasi tetap terjaga. Saya bisa berlatih presentasi sedikit demi sedikit supaya saya lebih percaya diri. Menurut saya, nilai memanglah sesuatu yang sangat penting, tetapi nilai tersebut bukanlah satu-satunya ukuran yang mengukur suatu keberhasilan. Oke, luar biasa ternyata teman-teman mempunyai banyak solusi yang diberikan kepada teman-teman sekalian, yang dimana perlu kita juga ketahui bahwasanya ini adalah sebuah konseling kelompok yang dimana di sini kita saling berbagi pengalaman dan saling untuk mendukung. Oke, baiklah teman-teman, sebelum saya mengakhiri pada pertemuan hari ini atau pada sesi konseling kelompok ini, pada sini saya ingin mendengarkan satu hal kepada teman-teman yang berkesan ataukah bahkan pada kegiatan hari ini. Saya merasa lebih percaya karena ternyata saya tidak sendirian. Saya belajar bahwa kecemasan saya ini masih bisa ditolong. Saya jadi semangat kuliah untuk menjalani perkuliahan ini. Saya mendapat cara baru dalam mengambil tugas dan tidak menghindari lagi. Saya merasa dihargai dan didukung. Saya belajar bahwa meminta bantuan bukan berarti kita itu lemah. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih atas keterbukaannya. Saya berharap pada kegiatan hari ini teman-teman dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan perlu juga kita ingat bahwa setiap masalah pasti akan ada kemudahan, yang dimana dalam surah Al-Insyirah yang mengatakan sesungguhnya kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan ketika kita juga memulai untuk mencoba dalam mengungkapkan perasaan kepada orang, dan kita saling mendengarkan dan saling memberi pengalaman, pasti akan ada solusinya. Oke, marilah kita mengakhiri pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap masalah memiliki jalan keluar. Jangan ragu untuk mencari bantuan ketika membutuhkannya.